Badan Pusat Statistik atau BPS baru aja ngeluarin data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua 2025 ini, ekonomi kita mengalami pertumbuhan 5,12% secara tahunan, atau tumbuh 4,04% dibanding kuartal sebelumnya. Walau masih jauh dari janji-janji kampanye di 3 kali Pilpres kemarin, yang menjanjikan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8%, Indonesia tetap mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kuartal pertama 2025, di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87% secara tahunan. Ini tuh berarti ekonomi kita lagi ngebut nih, bahkan melebihi target dari pemerintah sendiri yang cuma nargetkan angka 5%. Performa ekonomi kita ini juga lebih baik dari beberapa negara tetangga dan bahkan negara maju, misalnya Amerika Serikat yang hanya tumbuh 2,6%, Malaysia 4,2%, Singapura 1%, bahkan Cina 5,2%. Jadi Indonesia bisa dibilang hampir setara dengan Cina yang sering dianggap raksasa. Ini semua di tengah tantangan ekonomi global seperti inflasi yang dialami banyak negara lain. Ini tentu bisa bikin Indonesia menjadi menarik bagi banyak investor dan akhirnya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Walaupun stagnansi tetap jadi momok yang menghantui, tapi melihat situasi ekonomi global, angka 5,12% ini sebenarnya cukup menggambarkan optimisme. Tapi benar nggak sih ekonomi kita sebenarnya sebaik itu? Banyak yang bilang angka dari BPS ini angka yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Soalnya di lapangan, apa yang dirasakan masyarakat berbeda. Berapa kali kita dengar berita soal PHK massal, angkatan kerja yang masih bahkan makin sulit nyari kerja, UMKM makin susah jualan, kasus kredit macet yang makin meningkat, jalan bolong di mana-mana, kasus korupsi yang hampir tiap minggu ada berita baru, dan sebagainya. Di level industri misalnya, Purchasing Manager Index atau PMI mencatat kontraksi di industri pengolahan, di mana angka yang dicapai 3 bulan terakhir itu tidak pernah lebih dari 50. Selain itu di komponen belanja rumah tangga pada kuartal pertama, ekonomi kita itu dapat dorongan dari libur lebaran dan long weekend yang terjadi 2 minggu sekali, ingat nggak? Sementara di kuartal kedua ini, walaupun ada masa liburan sekolah, harusnya efeknya tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai sebesar itu. Belum lagi lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,8 sampai 4,9%. Bank Indonesia juga tidak menunjukkan tanda-tanda melalui kebijakan moneternya bahwa ekonomi kita lagi bagus nih. Kayak biasanya kalau ekonomi lagi bagus, suku bunga bakal dinaikin atau paling tidak ditahan gitu. Tapi terakhir BI malah menurunkan suku bunga. Nah, ketidaksesuaian data BPS dengan data-data pembanding ini yang bukannya bikin optimis, tapi malah menimbulkan banyak keraguan terhadap data dari BPS. Jadi, BPS dituduh tidak cukup terbuka soal bagaimana mereka menghitung data, termasuk variabel atau indikator yang dipakai. Misalnya, apakah data benar-benar mewakili kondisi sekarang atau malah masih pakai asumsi lama. Publik menyoroti minimnya validasi yang bikin angka seolah tidak relevan dengan lapangan. Nah, komponen yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada satu, belanja rumah tangga, 2, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, ini tuh kayak Muhammadiyah, NU, kitabisa.com, dan lain-lain. Terus ketiga, konsumsi atau belanja pemerintah. 4, investasi langsung atau bahasa kerennya pembentukan modal tetap bruto PMTB. Kemudian perubahan inventory, dan yang terakhir ekspor dan impor. Nah, komponen-komponen ini tuh nggak mengalami pergerakan positif yang signifikan benernya, kecuali investasi langsung. Investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto ini tumbuh hampir 7% secara tahunan. Jadi ini yang menggendong pertumbuhan ekonomi sampai angka 5,12% itu. BPS menjelaskan bahwa ada beberapa proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan investasi.
Cuma dari proyek yang disebutkan oleh BPS, beberapa malah makin membingungkan buat publik. Contohnya proyek 3 juta rumah. Orang bertanya, ini beneran udah ada? Udah jadi 3 juta rumahnya? Kalau sudah jadi di mana tuh? Artinya yang ditanyakan ini adalah realisasinya sudah ada apa belum sebenarnya. Terus kayak proyek MRT Bali, ini kan proyek yang masih dalam tahap awal banget, masih nyari pendanaan, nyari investor. Lah terus yang dihitung apa? Estimasi doang. Selain itu, yang paling menjadi sorotan adalah belanja alutsista kita dimasukkan ke dalam investasi langsung. Aku tahu pasti ada yang berargumen bahwa pertahanan negara adalah investasi, negara yang aman akan mengundang investor dan seterusnya. Iya, ini mulia banget. Dan aku termasuk orang yang setuju alutsista kita perlu ditambah. Tapi, kita lagi ngomongin akuntansi, bukan ngomongin jargon-jargon. Namanya belanja ya belanja. Emang kalau kita beli bayam di pasar, terus kita nyatatnya di portofolio reksadana kita? Kan enggak. Selain itu, ada komponen penambah baru yang oleh BPS dimasukkan ke dalam perhitungan, padahal di hitungan sebelumnya nggak ada, yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK dan kawasan industri atau KI. Aku sih sebenarnya tidak ada masalah kalau KEK dan KI ini dimasukkan, karena memang harusnya dimasukkan menurutku. Cuman ini tuh harusnya diumumkan dan berlaku surut. Misalnya pada periode kuartal kedua ini, BPS memberikan 2 angka pertumbuhan ekonomi dengan dan tanpa KEK dan KI. Terus bilang sama masyarakat bahwa mulai sekarang dan seterusnya, KEK dan KI ini bakal ikut dimasukkan. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, bisa malah menimbulkan kebingungan lagi. Secara keseluruhan, keraguan ini tuh bukan berarti BPS salah, tapi lebih karena ketidakcocokan dengan data lain dan kurangnya penjelasan detail. Nah, misalnya data pertumbuhan ekonomi dari BPS ternyata tidak tepat atau bahkan dimanipulasi, dampaknya bakal sangat signifikan dan luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Efek jangka pendeknya paling tidak ada 4 nih. 1. Kebijakan ekonomi yang salah sasaran. Data pertumbuhan ekonomi yang tidak akurat dapat menyesatkan dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah mungkin mengira ekonomi sedang tumbuh, padahal sebenarnya stagnan atau malah menurun. Kebijakan moneter dan fiskal menjadi tidak efektif. Misalnya, Bank Indonesia mungkin mempertahankan suku bunga tinggi, padahal ekonomi lagi membutuhkan stimulus. RAPBN yang mengasumsikan pertumbuhan ekonomi positif bisa malah gagal mendukung sektor real jika data dasarnya salah. Tapi ini tuh dengan asumsi pemerintah nggak tahu-menahu soal masalah BPS ini ya. Tapi masa sih nggak tahu? Yang kedua, keputusan investasi yang keliru. Investor itu mengandalkan data dari BPS untuk menilai kesehatan ekonomi kita. Jika data pertumbuhan dibesar-besarkan, investor mungkin mengalokasikan dana ke sektor yang tidak produktif. Ini dapat menyebabkan kerugian. Apalagi kalau kemudian ketahuan nih sama investor bahwa angkanya dibesar-besarkan. Investor malah bisa jadi nggak percaya lagi sama kita dan nggak mau invest ke Indonesia. Penurunan kepercayaan investor asing ini dapat memicu lemahnya rupiah. Rakyat lagi yang susah. Ketiga, penurunan kepercayaan publik. Jika publik menemukan ketidaksesuaian data seperti antara data BPS dan data PMI, dan BPS atau pemerintah tidak melakukan klarifikasi yang jelas terhadap ini, kepercayaan terhadap institusi pemerintah dalam hal ini BPS, ini bisa dan akan tergerus. BPS masih hutang penjelasan tentang standar kemiskinan. Sekarang ditambah lagi soal ini. Ketidakpercayaan dapat memicu spekulasi negatif di pasar dan meningkatkan ketegangan sosial, terutama jika masyarakat merasa pemerintah menyembunyikan kondisi ekonomi yang buruk. Yang keempat, distorsi anggaran. RAPBN 2026 yang mengasumsikan pertumbuhan ekonomi optimis mungkin mengalokasikan dana ke program yang tidak sesuai dengan kebutuhan real. Dan ini sudah kelihatan sebenarnya seperti kenaikan anggaran MBG sebesar 371,8% atau anggaran belanja lain yang naik sebesar 50,4%. Sumber daya jadi terbuang untuk prioritas yang salah, sementara sektor kritis seperti pendidikan, kesehatan, atau transfer daerah kekurangan dana.
Ini malah memperburuk ketimpangan dan menghambat pemulihan ekonomi. Ini belum lagi efek jangka panjangnya, seperti yang pertama, krisis ekonomi yang lebih dalam. Belajar dari Yunani yang pernah mengalami krisis ekonomi besar pada tahun 2009, saat itu kasusnya mirip nih soal ketidaksesuaian data. Yunani akhirnya mengakui bahwa data defisit anggarannya dimanipulasi. Jadi mereka melaporkan sekitar 3,7% yang ternyata angka aslinya adalah 12,7% dari PDB. Nah, ini memicu krisis kepercayaan dan memperburuk krisis utang di Yunani waktu itu. Di Indonesia, data pertumbuhan ekonomi yang salah dapat menutupi masalah struktural seperti melemahnya industri pengolahan yang tadi kita lihat kontradiksinya antara data BPS dengan data PMI, atau beban utang yang meningkat. Seperti yang kita tahu, bunga utang naik 227% dalam 10 tahun terakhir. Nah, kalau masalah ini tertutupi berarti reformasi struktural tertunda atau malah nggak jalan. Ini dapat memicu resesi. Apalagi dengan pertumbuhan belanja pemerintah yang sudah negatif di 2 kuartal pertama 2025. Krisis bisa diperparah oleh ketidakmampuan APBN sebagai penggerak ekonomi. Yang kedua, kehilangan kredibilitas institusi. Jika BPS kehilangan kredibilitas, investor dan lembaga internasional mungkin menuntut pengawasan dari eksternal. Nah, kita pernah mengalami ini ketika krisis ekonomi 98, di mana kita harus bergantung pada IMF waktu itu. Ketergantungan pada lembaga asing dapat mengurangi kedaulatan ekonomi. Kehilangan kepercayaan juga menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ketegangan politik. Data yang tidak akurat juga dapat menyembunyikan lemahnya konsumsi rumah tangga atau angka pengangguran, yang jika diabaikan bisa meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Ketidakpuasan publik dapat memicu protes. Stabilitas nasional jadi dipertaruhkan lagi. Nih ya, kita beberapa tahun terakhir tuh juga capek banget kan benernya stabilitas politik kita kacau banget. Tapi bukannya nyari solusi dan berbenah, pemerintah tuh kayak ada aja caranya buat ngegoyang stabilitas nasional. Yang keempat, penurunan daya saing ekonomi. Data yang tidak akurat juga lagi-lagi dapat menutupi kelemahan sektor real, seperti kontraksi manufaktur yang ditunjukkan oleh angka PMI. Jika tidak ditangani, ini melemahkan daya saing industri. Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar ekspor, dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang paling mengerikan, meningkatnya pengangguran muda, anak-anak kita yang kena getahnya. Kelima, resiko krisis keuangan. Kalau ini benar datanya dimanipulasi, bisa memicu krisis kepercayaan pasar, menyebabkan penurunan peringkat kredit dan lonjakan biaya pinjaman. Jika data pertumbuhan ternyata dibesar-besarkan, pasar obligasi bisa bereaksi negatif. Kenaikan yield obligasi pemerintah dapat meningkatkan biaya utang, memperburuk defisit anggaran, dan memaksa efisiensi anggaran yang lebih ketat, yang tentu dibayangi dengan dampak sosial ekonomi yang bisa parah. Sekali lagi, aku nggak bilang data dari BPS pasti salah. Aku pengen banget percaya sama BPS. Cuma, pemerintah dan BPS juga tidak bisa menutup mata bahwa ada kejanggalan yang dirasakan publik, dan kejanggalan ini nyata dan beralasan. Kalau memang prioritasnya adalah stabilitas nasional, dijawab dong pertanyaan dari publik ini. Caranya gimana? 1. Audit independen data BPS. Libatkan pihak ketiga, misalnya akademisi, untuk memverifikasi data dan meningkatkan transparansi, juga mencegah manipulasi. Yang kedua, gunakan data alternatif. Manfaatkan big data seperti transaksi digital, data dari PMI, survei independen untuk melengkapi data BPS. Yang ketiga, komunikasi yang transparan. Publikasikan metodologi BPS dan akui jika ada ketidaksesuaian data untuk membangun kepercayaan publik. Karena kepercayaan publik itu sekali lagi penting. Jika data pertumbuhan ekonomi dari BPS tidak terlalu tepat atau bahkan dimanipulasi, efeknya bisa meliputi kebijakan yang salah sasaran, penurunan kepercayaan investor dan publik, distorsi anggaran, serta resiko krisis ekonomi, sosial, dan politik jangka panjang. Aku sih berharap keraguan ini tuh nggak bener. Ekonomi kita beneran bagus, cuman belum kerasa aja gitu efek langsungnya. Karena
Kalau benar angka ini tidak tepat, aku sebenarnya nggak habis pikir juga apa alasannya. Apakah ini tidak sengaja, kesalahan yang murni kesalahan gitu, atau disengaja? Kalau disengaja buat apa coba? Pencitraan, kosmetik biar terlihat rupawan di mata investor. Soalnya efek yang ditimbulkan besar banget loh ini. Apalagi kombinasi masalah ini dengan efisiensi anggaran, tekanan ekonomi, kepastian hukum, drama politik, ini bisa bikin chaos di masyarakat. Dan sebenarnya sudah mulai kelihatan kok tanda-tandanya.